Still through the cloven skies they come, with peaceful wings unfurled, and still their heavenly music floats o'er all the weary world. Above its sad and lonely plains they bend on hovering wing, and ever o'er its babble sounds the blessed angels sing. Ini gue berangkatnya dari Bali ya, dan ada penerbangan langsung ke Sumba. BTW kalau dalam bayangan kalian Sumba tuh pulau kecil, enggak loh, Sumba itu pulau yang gede. Jadi mereka bahkan punya 2 bandara. Satu di Waingapu, di Sumba Timur, satu lagi di Tambolaka, Sumba Barat Daya. Dan dari Bali kalian bisa ambil flight ke 2 bandara itu ya. Kalau gue pilih mendarat di Tambolaka dulu, terus nanti berpetualang tuh dari barat ke timur, barulah tuh nanti pulangnya dari Waingapu. Kalau rutenya mau dibolak-balik juga terserah ya. Yang penting lu pastiin aja nggak mendarat di Halim Perdana Kusuma ya, salah pesawat lu. Tentu saja tiket pesawat pulang perginya gue booking di Traveloka yang ada jaminan refund 100% dan jaminan bebas reschedule. Dan selamat datang di Sumba. Kita langsung menuju ke hotel. Ih, gak sabar banget. Let's go. Wow. Sumba. Ini kita datang di hari yang sangat cerah. Jadi, wah, lihat langitnya begitu biru merona. Kita menuju ke hotel. Let's go. Baik, sedang kita saksikan bersama di hadapan kita semua adalah langit Sumba yang biru cerah. Cerah aja tuh yang kayak nggak ada yang ngalang-ngalangin, tau nggak? Ini sih definisi langit premium pro tanpa iklan ya. Dan ini tuh kehalang kaca mobil yang kotor aja tuh masih nyata cerahnya gitu. Iya, maaf ya, salah gua duduknya malah di dalam mobil ya. Harusnya gua di kap mobil aja noh, biar bisa rekam lebih jernih. BTW, ini setelah perjalanan sekitar 50 menit dari bandara, kita udah sampai di hotel yang tidak kalah cerah dengan langit Sumba. Selamat datang di Cap Karoso. Ini gue harus rada elegansi ya di sini karena resort tempat nginep gue ini sangat indah. Gue akan kasih lihat seberapa indah tempat ini. Let's go. Ingat, rada elegan. Di sini dari lobby tuh ke depan ada area main pool. Sore-sore sih di sini ya, sambil melihat sunset. Wah. Kalau di sini ini ada area spa, Malala Spa, dan di bawah ada tempat untuk nge-gym. Ini tuh ada area spa buat yoga segala macam. Terus sebelah sana ada untuk halo. Terima kasih. Ini ada untuk nge-gym tuh daerah sini. Sumpah, area gym dan spa-nya aja bagus banget. Ini gymnya seperti ceng. Wah. Ini di dekat restoran ya. Jadi di sini ada restoran dan beach bar gitu. Di sebelah sininya ada tempat untuk santai melihat pantai. Wah. Look at the water. Lihat pantai. Wah. Ngawur sih ini, birunya lihat. Mana lagi cerah banget lagi hari ini. Oke, sekarang kita ngelihat kamarnya. Sebenarnya tadi pas kita sampai tuh udah dikasih tur kecil lah untuk keliling resort ini. Termasuk udah dikasih tahu kamarnya. Jadi sebenarnya gue udah lihat sih isinya gimana. Jadi nanti kalau gue pura-pura, itu sebenarnya adalah bagian dari elegansi gue yang sudah scripted ya. Even suasana ke kamarnya pun berasa Sumba banget. Ingat gak tadi kalian waktu dari airport ke sini,
Kan di jalan aspalnya tuh pinggir-pinggirnya ada banyak tanaman, pohon gitu segala macam. Menurut gua ini tuh kayak mini Sumbanya. Ya nggak? Kayak ini tuh jalan, si pinggir-pinggirnya tuh kebun-kebun. Kita dapat kamar nomor 312. Ini gue tuh pesen tipe kamar yang teras studio. Jadi di depannya ada teras untuk nyantai. Kalau kalian mau mandi di luar juga ada bathtub loh di sini. Jadi kalian bisa mandi. Jeng. Wah, ini waktu pertama masuk ke sini langsung kesannya tuh wah, mewah tapi masih ada unsur-unsur tradisional Sumbanya. Ini langsung menghadap ke depan yang ke teras itu. Di sini ada kursi untuk duduk-duduk bisnis. Terus di sini ada kaca-kaca busana OOTD. Terus kalau ke sini, ini di samping kasurnya ada minibar. Di sini ada teh-tehan, kopi segala macem. Terus di sini ada mini fridge. Isinya ada minuman. Ini complimentary, bebas kalian ambil saja semau kalian. Terus ke sini ada toiletnya. Jeng. Wah, ini toiletnya sangat estetik. Di sini juga ada shower. Shower ini tuh ternyata bisa dibuka dan nyambung ke bathtub yang tadi dari luar itu. Jadi kalau kalian habis shower gini, di sini kayak cosplay lagi di sungai. Gitu. Ini setelah perjalanan panjang dari Bali ke sini, lapar ya teman-teman itu. Reaksi metabolisme yang sangat natural. Jadi mari kita lunch di restoran di sini. Oh iya, hotel bintang 5 ini gue booking di Traveloka biar bisa dapat free room upgrade, spa atau dinner. Pokoknya kalau mau liburan versi lebih nyaman tuh pesennya di Traveloka aja sih kata gue mah ya. Oke, mari kita menikmati sore-sore di Cap Karaso. Let's go! Wah, ini tempat yang enak banget buat ngabisin seharian, 2 harian, 3 harian, 4 harian, semingguan, sebulanan juga nggak apa-apa. Gue di sini nggak ngapa-ngapain. Gue tadi mulai sunsetan tuh jam 4 gitu, sekarang udah jam 6. Jadi 2 jam itu tadi gue cuma ke kolam renang atas, terus ke sini foto-foto tadi, terus duduk aja sambil nunggu mataharinya turun. Pulang-pulang trip ini jadi jambal roti gue nih. Gak apa-apa, jambal roti tapi bahagia. Kalian tahu nggak kenapa sunset di Sumba warnanya bisa indah banget? Jadi begini ceritanya. Sinar matahari itu meskipun kelihatannya putih, aslinya kan warna-warni ya. Itu ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, sama ungu. Nah, waktu si matahari terbenam, sinarnya tuh bakal berangkat dari matahari ke mata kita di bumi. Dan di perjalanannya, sinar itu tuh bakal ngelewatin atmosfer bumi. Nah, atmosfer ini tuh lapisan udara yang isinya tuh ada oksigen, nitrogen, dan zat-zat lainnya yang sebenarnya nggak kelihatan sih sama mata kita, tapi ada partikelnya di situ. Nah, waktu sinar matahari ngelewatin partikel oksigen dan nitrogen itu, sinar matahari yang warna biru sama ungu itu bakal kepental, tersebar, berhamburan kemana-mana karena mereka tuh jadi kayak gelombangnya pendek lah. Sedangkan yang warnanya merah sama kuning yang emang gelombangnya tuh lebih panjang itu nggak kepental kemana-mana, makanya bisa lolos sampai ke mata kita dan jadilah warna sunset yang merah sama kuning yang sering kita lihat. Lalu, apa yang spesial dengan sunset di Sumba? Jadi tuh tempat di bumi kan ada yang kelembabannya tinggi sama ada yang rendah. Di daerah yang kelembabannya tinggi itu artinya ada
banyak partikel air yang ada di udara yang nggak kelihatan lagi tuh sama mata kita. Sedangkan yang rendah itu partikel airnya lebih sedikit. Nah, waktu si sinar matahari yang warna merah sama kuning yang tadi udah berhasil lolos lewatin partikel oksigen sama nitrogen tuh, kalau di tempat yang kelembabannya tinggi, itu mereka bisa nabrak partikel air lagi tuh. Dan bisa bikin si sinar merah sama kuning itu tuh berhamburan kemana-mana lagi. Makanya di daerah tertentu tuh warna sunsetnya bisa lebih pudar. Sedangkan di Sumba yang emang rata-rata kelembabannya rendah ya sepanjang tahun, si sinar merah dan kuning itu tuh nggak nabrak partikel air lagi. Makanya yang nyampe ke mata kita tuh warna merah sama kuningnya tuh bisa yang merona, pekat, renyah deh pokoknya. Itu yang gue bilang kalau langit Sumba ini tuh emang premium Pro Max alias jernih tanpa iklan. Selamat pagi, ini Sumba hari kedua. Pagi ini kita sarapan. Tadi sebenarnya sebelum sarapan kita sempat naik sepeda berkeliling hotel dan sekitarnya. Habis ini kita akan mulai untuk eksplor Sumba. Kita akan cari pantai, air terjun, bukit-bukit, dan akan lebih banyak sunset di sini. Sarapan dulu. Kita buka-buka dapur aja dah. Buat explore Sumba, ini karena gue harus sambil syuting segala macem ya, jadi gue pakai private trip aja biar lebih gampang. Termasuk transport pas dari bandara ke hotel kemarin. Kalau kalian berani explore sendiri boleh, tapi sih menurut gue Sumba ini agak challenging ya kalau explore sendiri tanpa guide lokal. Makanya gue lebih nyaranin buat ikut tour aja. Nah, buat kalian yang mau lebih gampang explore Sumba, apalagi kalau berangkatnya rombongan tuh, kalian bisa pesen turnya di Traveloka Experience ya. Pokoknya pesen semua kebutuhan travel dari mulai tiket pesawat, hotel, dan experience bisa dengan mudah lewat satu aplikasi Traveloka aja. Destinasi pertama hari ini kita udah sampai di apa bang namanya? Kita udah sampai di Kampung Adat Tratenggaro. Jadi desa adat Tratenggaro ini adalah tempat yang cocok buat kalian yang mau mengenal dan belajar tentang rumah tradisional Sumba. Rumah-rumah di sini tuh tingginya bisa sampai 15 meter dengan 3 tingkatan berbeda. Yang paling bawah tuh biasanya digunakan buat hewan peliharaan, terus kalau yang tengah tuh untuk tinggal pemilik rumahnya, dan bagian yang paling atas itu buat nyimpen hasil panen. Nah, kalau kalian tinggal di sini, kalian pasti ditaruh di paling atas ya. Soalnya kan kalian umbi-umbian ya. Kalau aku ya paling di lantai paling bawah ya. Selain rumah adat, kalian tuh bakal menemukan banyak bangunan kotak-kotak dari batu. Kalian tahu nggak itu apa? Salah, yang benar itu adalah kubur batu. Jadi masyarakat di Sumba tuh masih memegang adat untuk menguburkan orang-orang yang telah meninggal itu di dalam batu. Ini yang paling cantik dari Kampung Adat Tratenggaro itu, kesananya langsung lautan luas. Wow. To walk behind another man's stride so wrong. Yes, as I left. Oke, kita udah di destinasi yang kedua. Kita sampai di Danau Wekuri. Wah, lihat. Jadi ini tuh ada satu lagun yang biasanya orang-orang pada berenang di sini dengan air yang jernih banget. Yang unik dari Danau Wekuri ini adalah airnya asin, bos. Ya, wajar saja bisa asin karena nih danau tetanggaan sama laut. Jadi itu air laut masuk dari celah-celah bebatuan. Selain itu, di danau ini tuh ada beberapa sumber mata air. Makanya kalau lu lihat-lihat si air danaunya tuh ada beberapa warna gitu loh. Oh, terus kalau kalian notice di danau ini tuh ada motif lope. Kelihatan kan? Nah, makanya danau ini juga sering disebut dengan Danau Lope-Lope.
Enggak sih, itu gue ngarang ya. Gue tambah-tambahin aja biar skrip gue panjang. Kita makan bakal dulu sebelum nanti berenang. Biar ada tenaga, jadi kita bisa berenang sampai ke Nusa Kambangan. Biar berenangnya jauh. Gue udah gak sabar sih turun ke air-air yang biru itu. Ini orang-orang kok pada semangat banget ya. Kalau gue sih sebisa mungkin berenangnya tuh minim koreografi ya. Kayak ngambang aja, ngambang udah kayak sampah organik. Nah, ngomong-ngomong soal sampah organik nih teman-teman. Yuk jaga perairan kita dari sampah-sampah yang mengambang, yang bikin alam kita jadi jelek. Pokoknya gue sumpahin yang buang sampah ke laut, kalau lagi makan nasi ada kerikilnya kegigit. Nah, kalau lagi jalan kena lampu merah terus. Nah, jangan buang sampah ke laut. Awas weh. Selamat datang di Pantai Mandorat. Jadi ini tuh ada satu pantai gitu yang nyempil di antara dua tebing. Nanti tuh mataharinya turun, sunset. Di tengah-tengah situ, bakal cakep banget kata gua mah ya. Ini kita masih nungguin sunset. Ini udah jam berapa ya? Sudah jam 16.45. Cuman masih rada ragu-ragu nih, khawatir karena gelap mendung. Tapi semoga hari ini dapat sunset ya. Kalau enggak, gua ngamuk di sini. Enggak, bohong. Let's start our tale in an end. Ini waktu lihat awannya mulai gelap, jujur gue di tahap 90% ragu buat dapet sunset. Padahal agenda utamanya nih gue mau sunsetan di sini. Gini, kita buka-buka dapur lagi aja ya. Buat gue yang dalam perjalanan ini tuh ada tanggung jawab untuk menyuguhkan gambar yang bagus di video. Jujur overthinkingnya tuh ada banget. Kayak gimana ya kalau video yang gue ambil di tempat ini tuh bikin orang-orang jadi kayak meremehkan keindahan tempat ini cuma gara-gara gue kebetulan ambil videonya pas langitnya gelap aja. Ya jadi kayak nggak adil aja buat nunjukin ke banyak orang ketika tempat ini lagi di kondisi yang bukan terbaiknya. Tapi ya gue juga bisa apa ya. Kebetulan super power gue juga bukan di bidang mengendalikan langit ya. Cuman ya kalau mengendalikan gerombolan anak-anak, aku ahlinya. Pelan-pelan kita menyelinap gabung ke circle mereka. Lalu tanpa pertimbangan panjang, tadam, gue diterima dan hanyut dalam permainan mereka. Di momen-momen kayak gini tuh gue bisa jadi gak kepikiran apa-apa selain main sampai lupa waktu. Gue sampai lupa loh kalau ini gue lagi ngerekam video, makanya videonya jadi panjang banget nih. Nah, lain kali kalau anak-anak tuh main sampai lupa waktu, biarin aja udah. Mereka tuh bukan lupa waktu tau, mereka tuh lagi hidup pada waktunya. Dan itu hal yang sulit dilakukan sama orang dewasa yang kebanyakan khawatir. Buat aku, terima kasih. Gleam of the oven's fire as you step in a room filled with songs and laughs and light. Ya setelah gue kedistrak sama main bola dan kelapa muda, gue baru sadar kalau langitnya tuh mulai terang. Ternyata gelombang merah dan kuning itu tuh berhasil ya lolos ke mata kita. Dan itu bukan cuma jadi pertanda baik buat gue yang dari tadi udah overthinking karena tanggung jawab ambil video ya, tapi juga buat para nelayan yang percaya kalau langit sunsetnya tuh menyala, itu pertanda cuaca yang baik untuk berlayar. Jadi dari tadi nih ternyata gue bukan satu-satunya yang lagi harap-harap cemas. Two streams of light shine out through the windows. They split the night. They shine a glistening welcome. Let's start our tale in an endless field of stunning green, where the drift of waving grass could really be. Selamat pagi, ini hari ketiga di Sumba. Kita udah ada di tengah-tengah sawah. Kira-kira mau ngapain? Kita akan ke air terjun. Ini yang unik dari air terjun ini. Biasanya kan air terjun tuh di tengah-tengah gunung, hutan, atau di ketinggian gitu ya. Yang ini air terjunnya tuh di tengah-tengah sawah. Ini air terjunnya. Selamat datang di Wekucara. Wekucara ya bener?
Kacu. Selamat datang di W Kacura. Bener kan? Bener. Selamat datang di W Kacura. Barely breathing in the middle of the end. And now we're Gue kayaknya baru kali ini sih lihat air terjun di tengah hamparan sawah yang ijo kayak gini. Ini sungguh ngelihatnya tuh kayak makin seger gitu loh. Dan gue termasuk beruntung karena datangnya tuh pas sawah-sawahnya masih ijo. Kebayang nggak lo kalau padinya tuh udah dipanen? Kayaknya bakal kurang sedep ya. Mari kita coba turun ke bawah ya. Lihat airnya dingin apa enggak. Wow. Kayak pengen minum airnya deh, cuman nggak usah lah. Good job, good job. Dari air terjun di tengah sawah ini, kita akan lanjut menuju ke desa adat Praijing. Kita lihat apa bedanya sama Ratenggaro kemarin. Let's go. Ini perjalanannya 30 menit kalau dari air terjun ini. Meluncur. when no one needs a home. Ini sama kayak desa Ratenggaro yang kemarin kita datengin. Praijing ini adalah kampung adat dengan rumah-rumah tradisional yang menjulang tinggi yang terdiri dari sama 3 tingkatan. Masih inget nggak lu fungsinya apa aja? Nah, nggak inget kan? Lu kebanyakan main HP sih. Oh ya, agenda utama gua kesini tuh buat foto pakai baju tradisional Sumba. Ya, bolehlah kita cosplay dikit jadi utusan daerah Sumba ya. Jadi ini ada dua kain ya. Sini buat bawahnya, satu atasnya. Oh, dikasih pedang. Jangan macam-macam ya kalian. Saya punya pedang sekarang. Sekarang udah bisa dipanggil Umbu Fahmi. Oh, ih ganteng ya gue kalau gini ya. Jeng, 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 jeng. Hari ini tuh kita bakal pindah dari Sumba Barat menuju ke timur. Perjalanannya bakal sekitar 2,5 jam. Dan ini sepanjang jalan tuh kalian bakal merasakan perpindahan dari bagian Sumba yang penuh pepohonan di barat menuju ke bagian Sumba yang berbukit dan gersang. Kita udah sampai di Bukit Wairinding. Ini kita bakal sunsetan di sini. Ini jam 4 sore. Jadi kita bakal nunggu sampai jam 6 sore. Kita lihat ya, langit Sumba di sini secantik apa. Let's go, kita mendaki. Ngelihat tumpukan bukit dan langit luas kayak gini tuh bikin kita kayak ngerasa dunia tuh sangat besar dan kita manusia kecil adalah bagian dari itu. Kalian inget gak sih waktu kecil kalau dibacain dongeng atau pas kalian main game gitu, rasanya kan kayak masuk ke dalam dunia itu ya, seolah-olah kita tuh jadi pemain utama di ceritanya. Atau kalau diantara kalian ada yang kerja di kantor, itu kan rasanya seolah-olah dunia kita tuh hanya ada di bangunan itu dan hal-hal lain di luar pekerjaan kita tuh ya kita tunda dulu. Terus saat kita di rumah gitu ya, rasanya dunia kita tuh hanya sebatas rumah itu dan kita juga jadi nggak begitu peduli sama apa yang terjadi di luar rumah. Nah, begitupun saat kita ada di bawah langit, rasanya tuh kita kayak bagian dari alam semesta yang gede banget dan kita jadi lupa siapa kita di rumah, siapa kita di tempat kerja, atau siapa kita di kampus, karena ya kita sedang menjadi bagian dari dunia yang besar, bukan rumah yang kecil. Itulah kenapa kita tuh suka ngerasa bebas dan tanpa batas saat kita beratapkan langit. Kita tidak perlu menjadi siapa-siapa, kita juga nggak perlu bermain peran apapun, karena kita hanya perlu menyadari di bawah langit kita bukan siapa-siapa.
lagi. Kita udah ada di villa kita selama di Sumba Timur. Jadi semalam tuh habis dari Bukit Wairinding kita langsung menuju ke Sumba Timur. Makanya kita pun nginepnya pindah ke sini. Ini tuh gue nginep di salah satu villa gitu di Sumba Timur, namanya Villa Morinda, yang bisa kalian booking di Traveloka tentu saja. Ini tuh villanya lokasinya ada di tengah-tengah bukit, sungai, dan tentu saja langit Sumba yang wadidaw ini. Villa ini gue booking di Traveloka, dan jangan lupa pilih tipe kamar yang free cancellation biar kalau kalian batal nginep uangnya kembali, dan udah pasti ada promo buat pesan hotel di dalam negeri. Ini sebenarnya jatuhnya jadi hari terakhir explore Sumba, karena besok tuh kita dari Bandara Waingapu akan pulang ke rumah. Sebenarnya ada banyak banget yang bisa dieksplor lagi di Sumba, namun itu bagian kalian aja nanti yang eksplor ya. Ini kita turun dari mobil bentar untuk menikmati savana sambil mau nerbangin drone. Kita lihat ya, sebagus apa savana ini. Welcome to the town of the sundown. Welcome to the town of the sundown. Well, it sure ain't much, but it's the only town I got. Every time I open the paper, to the letters to the editor page, the troglodytes who can't keep their mouths shut, they've really got me in a human rage. Savana ini bikin kalian ngerasain pengalaman yang Sumba banget. Ruang alam terbuka, langit yang luas, dan kehidupan liar. Karena kalau kalian beruntung, kalian bisa tuh ketemu sama kuda berkeliaran di kawasan ini. Ini gue datang di bulan Juli, lagi musim kering, jadi warna savananya tuh kuning kecoklatan. Dan kalau udah masuk musim hujan tuh si rumput-rumput barunya tuh bakal tumbuh. Dan kawasan ini jadi bukit hijau gitu loh. Nah, kalau pakai filter 360 tergantung. Kadang dia jadi toska, kadang merah banget. Pokoknya suka-suka kreasi lu dah nih savana. Jadi buat menuju ke apa? Buat menuju ke air terjunnya tuh kita bisa trekking sejam di tengah savana gitu, atau naik ojek. Tebak, gua trekking atau naik ojek? Trekking lah, bisa naik ojek kayak orang nggak kuat aja. So this is what our children inherit. It's what our parents left behind for us. The trophies in your grandpa's old basement, with a thicker coat of rust and dust. Habis naik ojek, kita turun lagi 240-an anak tangga gitu ke bawah. Sebenarnya tuh air terjunnya tuh udah kelihatan dan cakep banget. Airnya warna biru toska dengan wah. Sumba apa ini? Air terjun Tanggedu ini dikenal sebagai Grand Canyon-nya Sumba katanya. Mungkin karena dikelilingi sama tebing-tebing batuan ala-ala gini kali ya. Tapi terlepas dari itu ya, air terjun ini wajar jadi destinasi andalannya Sumba karena ngasih pengalaman yang lengkap. Ada savananya, ada hutannya, ada tebingnya, dan ada pertemuan dari dua aliran sungai yang berbeda. Kalau kemarin air terjunnya itu di tengah-tengah sawah, kalau kali ini air terjunnya itu di antara bukit-bukit batu kapur. Pinggirnya putih, tengahnya toska. Beuh, matching kata gue mah. Air di sini sesejuk apa ya? Seger banget airnya.
Terus gue nggak bawa baju ganti lagi, mau berenang. Kalian kalau kesini harus berenang pokoknya. Jangan mengulangi kesalahan gue yang nggak bawa baju ganti. Nih sampai di detik gua ngedit video ini pun gua masih menyesal nggak berenang di situ ya. Ya memang penyesalan selalu datang belakangan, karena kalau yang datang duluan namanya guru bahasa Indonesia spesifik di jam pelajaran setelah istirahat. Gua nggak tahu kenapa mereka selalu datang duluan padahal masih jam istirahat, Bu. Dan cuma guru bahasa Indonesia doang yang begitu. Jujur masih jadi misteri kenapa isoma mereka tuh gercep banget. Nanti kapan-kapan kalau kalian pergi ke Tanah Sumba, jangan lupa mengunjungi langitnya juga ya. Karena gue percaya Tanah Sumba tuh diciptakan biar manusia punya tempat khusus untuk menikmati langit. Meskipun langit ada di mana-mana dan warna yang sama juga ada di tempat lain, tapi kita tuh sama-sama tahu kan kenapa harus coba rendang di Padangnya langsung meskipun ada di mana-mana, atau cobain pizza di Italia meskipun ya di seluruh dunia juga ada. Langit Sumba juga kayak gitu. Dia punya bumbu rahasia yang nggak ada di tempat lain. Dan bumbu rahasianya adalah bukit-bukit, pantai, savana, dan senyuman anak-anak yang menyublim ke udara, berubah menjadi partikel-partikel kecil yang menghamburkan sinar matahari setiap sore, yang kemudian menjadi merah merekah, memberi sinyal pada semua orang, termasuk pada para nelayan dan orang-orang yang sedang harap-harap cemas, dan menjadi pengingat bahwa di bawah langit yang luas, kita bukan siapa-siapa. Oke, buat yang mau merasakan magisnya langit Sumba kayak gua, ini gua kasih hitungan budgetnya ya, biar kalian cepet nyusul deh. Terima kasih langit Sumba, dan semoga kalian bisa segera merasakannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.